warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan analisis laporan tahunan PT Madusari Murni Indah Tbk atau MULI. Untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Pupus Sri Mujiartati dengan NIM B1031211208 dengan mata kuliah Good Government. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur kepemilikan perusahaan dari laporan PT Madusari Murni Indah Tbk atau MULI. Pemegang saham MULI mengharapkan keberlanjutan program kerja dan strategi manajemen yang lebih cepat diterapkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan menyambut dengan hangat susunan pengurus untuk periode ini. Untuk bersama-sama membawa MULI atau PT Madusari ini mencapai visinya, yaitu menjadi perusahaan industri etanol terintegritas yang bermukakan terbaik di Asia Pasifik. Molindo atau PT Madusari Murni Indah Tbk ini adalah mutu merupakan slogan yang akan diusung manajemen dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Didukung duta Molindo yang profesional, standar produksi yang tinggi, keberlangsungan lingkungan hidup, peningkatan nilai tambahan bagi penyangkut kepentingan, koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam mendukung program pemerintah dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi serta pemberdayaan kearifan lokal dalam struktur kepemilikan. Di sini ada struktur kepemilikan dari PT Madusari Murni Indah Tbk atau MULI. Dewan Komisaris MMI utamanya dipimpin oleh Insinyur Sandaso Rustanto. Diangkat sebagai komisaris utama berdasarkan Akta Perusahaan Anggaran Dasar PT Madusari Indah Tbk nomor 11 tanggal 15 Maret 2018, dibuat di hadapan Listening Wang SHMKN, notaris di Jakarta Selatan sebelumnya, dan menduduki sebagai posisi di persorangan komisaris pada tahun 1970 sampai 1994 dan di Direktur Utama pada tahun 2004 sampai 2012 dan Direktur pada tahun 1994 sampai 2004. Kemudian di sini ada komisaris yang diketuai oleh Dr. Handes Indra Winarno MSI, diangkat sebagai komisaris berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Madusari Murni Indah Tbk nomor 11 tanggal 15 Maret tahun 2018, dibuat di hadapan Listening Wang SHMKN, notaris di Jakarta Selatan, yang menduduki berbagai posisi di persorangan, antara lain komisaris utama pada tahun 1970 sampai 2017 dan manajer utama pada 1965 sampai 1970. Kemudian di sini ada komisaris, yaitu ada Hanjojo Rustanto, diangkat sebagai komisaris berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Madusari Murni Indah Tbk pada nomor 11 tanggal 15 Maret tahun 2018, dibuat di hadapan Listening Wang SHMKN, notaris di Jakarta Selatan, dan telah menjabat komisaris persorangan pada sejak tahun 2015 sebelum menjabat sebagai direktur persorangan pada tahun 2004 hingga 2015. Kemudian di sini ada komisaris dipimpin oleh Iren Rustanto, diangkat sebagai komisaris berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Madusari Murni Indah Tbk nomor 11 tanggal 15 Maret 2018, dibuat di hadapan Listening Wang SHMKN,
notaris di Jakarta Selatan sebelum menjabat Direktur Persorangan pada tahun 2012 hingga 2017. Kemudian ada komisaris independen yaitu Nyoman Dharma, diangkat sebagai komisaris independen berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Madusari Murni Indah Tbk pada nomor 11 tanggal 15 tahun 2018 dibuat di hadapan listening uang SHMKN Notaris di Jakarta Selatan. Selanjutnya ada komisaris independen dipimpin oleh Rodolfo Sibelmenter, diangkat sebagai komisaris independen berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 21 Mei 2019. Saat ini juga menjabat sebagai presiden direktur PT Balmenter Consulting Company dan anggota komite audit PT Era Jaya Swasembada Tbk dan anggota Singapore Institute of Directorate dan Philippine Institute of Public Accountant. Terus di sini perusahaan PT Madusari diketuai direksi MMI, Board of Directorate MMI. Ketua umumnya ada Andikin Basirun, presiden direktor. Diangkat sebagai direktur utama berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 21 Mei 2019. Saat ini juga menjabat komisaris independen PT UOB Kaihem Sekuritas pada tahun 2017. Kemudian ada direkturnya Jos G. Tan Direktor, diangkat sebagai direktur berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 21 Mei 2019. Kemudian operasionalnya MRI, direktur utamanya ada Andikan Basirun, direktur penjualannya ada Adi Witjaksono, terus direktur operasionalnya ada Jos Getan, terus direktur pabrik riset dan pengembangannya ada Anton Wardono, terus wakil direktur bidang rantai pasokannya ada Indra Rosa, dan wakil direktur bidang urusannya ada Imam Hadi Purnomo SH. Komite audit. Komite audit merupakan organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berkaitan dengan informasi keuntungan, sistem pengendalian internal, keefektivitas atas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, keefektivitas pelaksanaan manajemen risiko, serta keputusan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam melaksanakan keputusan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit diangkat sesuai Peraturan OJK Nomor 55 per POJK pada tanggal 4 tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit, yang diketuai oleh Nyonya Dharma Chairman, dan ada anggotanya Edi Sugito, dan anggota ketuanya ada Sumarta. Yang kemudian ada audit internal dan sekretaris perusahaannya yang di peraturan OJK nomor 35 per PJOK pada tanggal 4 tahun 2014 tentang sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang poin perlindungan terhadap hak pemegang saham. Persoalan penerapan Good Government Corporate mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undang
Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseorangan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ketiga, ada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 30 per SOJK Nomor 4 Tahun 2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten dan perusahaan publik. Yang keempat, ada Peraturan OJK Nomor 21 per POJK Nomor tanggal 4 per 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka, dan Surat Edaran OJK Nomor 32 per SOJK tanggal 4 pada tahun 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang kelima, ada Peraturan OJK Nomor 15 per POJK pada tanggal 4 pada tahun 2020 tentang perencanaan dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Yang keenam, ada Peraturan OJK Nomor 33 PJOK pada tanggal 4 per tahun 2014 tentang direksi dan dewan komisaris komiten dan perusahaan publik. Kemudian ada yang ketujuh, Peraturan OJK Nomor 55 per POJK pada tanggal 4 tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Yang kedelapan, ada Peraturan OJK Nomor 34 POJK Nomor 4 pada tahun 2014 tentang komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik. Yang kesembilan, adalah Peraturan OJK Nomor 35 per POJK pada tanggal 4 tahun 2014 tentang sekretaris perusahaan emiten dan perusahaan publik. Yang ke-10, ada Peraturan OJK Nomor 56 POJK pada tanggal 4 pada tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman penyesuaian piagam unit audit internal. Yang ke-11, ada Pedoman Nasional Good Corporate Government Indonesia. Dan yang ke-12, ada peraturan-peraturan relevan terkait dengan praktik terbaik Good Corporate Government. Selain itu, perusahaan yang telah memiliki pedoman dan kebijakan internal pada PT Madusari Murni Indah Tbk ini ada anggaran dasarnya, terus pedoman tata kelola perusahaan yang baik, ada kebijakan standar perilaku, ada piagam dewan komisaris, ada piagam direksi, piagam komisaris audit, dan piagam unit audit internal atau kode etik perusahaan. Terus poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan struktur pengawasan. Di sini di perusahaan Madusari ini ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah organ pengawasan yang bertanggung jawab mengawasi seluruh tindakan pengurus perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan melaksanakan tugas-tugasnya oleh RUSP. Tak hanya itu, Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan keputusan perseorangan terhadap ketentuan perundang-undang yang berlaku. Dan Dewan Komisaris juga melaksanakan fungsi komisaris dan dapat memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dewan Komisaris telah memiliki piagam Dewan Komisaris sebagai panduan dan tata tertib kerja. Terus tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan yang dilakukan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseorangan sesuai rencana pengembangan perseorangan, ketentuan anggota dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undang yang berlaku.
Yang kedua ada meneliti, menelah, dan menandatangani laporan tahunan yang disiapkan oleh direksi. Yang ketiga ada penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris serta berkalanya sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Terus yang keempat, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS. Yang kelima, melakukan evaluasi menentukan remunerasi bagi direksi. Terus di sini ada Dewan Direksi. Dewan Direksi organ eksekutif yang bertugas untuk mengurus dan memimpin perseorangan, meliputi proses perencanaan dan pelaporan strategi, pelaksanaan kegiatan operasional serta kegiatan administrasi dan pendukung lainnya tercatat, serta pelaporan hasil kegiatan operasional yang dilakukan melalui laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan lainnya. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, direksi telah memiliki piagam direksi sebagai panduan dan tata tertib kerjaan. Dan direksi turut pula dibantu oleh unit audit internal dan sekretaris perusahaan. Tugas dan tanggung jawab secara umum. Tugas dan tanggung jawab direksi yaitu ada yang pertama, direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas perusahaan perseorangan untuk kepentingan perseorangan sesuai dengan maksud dan tujuan perseorangan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Setiap anggota direksi wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikat baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Yang kedua ada direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang dan anggaran dasar. Yang ketiga ada direksi berhak mewakili perseorangan di dalam dan di luar pengadilan terkait segala hal dalam kejadian serta pengikat perseorangan dengan pihak lain. Kemudian di sini ada komite independen. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan memiliki 2 orang anggota yang merupakan profesional dari luar perseorangan. Komite audit menjalankan fungsi tanggung jawabnya tanpa investor pihak lain. Anggaran komite audit tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham, dewan komisaris maupun direksi. Tak hanya itu, anggota komite audit juga berasal dari luar perseorangan yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan bantuan kepentingan dengan perseorangan. Tugas dan tanggung jawab komite audit bertugas untuk memberikan pendapatan kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang membentuk perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya untuk berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Tugas ini tuh antara lain yang pertama, memastikan penerapan prosedur kapan akan mencukupi terhadap informasi yang diterbitkan perseorangan, antara lain laporan keuangan berkala dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham. Yang kedua, menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit dilakukan oleh audit internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit pada auditor memenuhi standar audit. Yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independen, ruang lingkup penugasan dan fee. Terus yang keempat,
memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perseorangan serta pelaksanaan. Yang kelima, melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseorangan dan penelahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. Yang keenam, melakukan penelahan atau ketaatan perseorangan terhadap peraturan perundang-undang di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseorangan. Yang ketujuh, ada membuat program perencanaan kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Yang kedelapan, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan. Yang sembilan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Terus poin yang keempat, saya akan menjelaskan tentang komite audit dan komite lainnya, peran, tanggung jawab, komposisi, dan keefektifan pada laporan tahunan PT Madusari Murni Indah Tbk. Komite audit merupakan organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berkaitan dengan informasi keuangan dan sistem-sistem pengendalian internal. Efektivitas atas pemeriksaan auditor internal dan eksternal, keefektifan pelaksanaan manajemen risiko, serta keputusan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab komite audit bertugas untuk memberikan pendapatan kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melakukannya tugas-tugas lainnya dengan berkaitan tugas Dewan Komisaris antara lain. Yang pertama, memastikan penerapan prosedur kajian yang mencukupi terhadap informasi yang diterbitkan perseorangan, antara lain laporan keuangan berkala dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham. Yang kedua, menilai perencanaan, pelaksanaan, serta hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit pada para auditor memenuhi standar audit. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasari pada independen, ruang lingkup, penugasan, dan fee. Yang kelima, pelaporan kepada Dewan Komisaris sebagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan terhadap pelaksanaan manajemen risiko direksi. Yang keenam, melaksanakan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undang di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Yang ketujuh, ada membuat program atau perencanaan kerja tahunan yang berisi perencanaan jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Yang kedelapan, ada menjaga keberhasilan dokumen, data, dan informasi perseroan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Kemudian begitulah analisis tentang perusahaan dari PT Madusari Murni Indah Tbk atau MULI. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.